Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat-sahabat guru pembelajar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Suryati Zamzam, guru simulasi dan komunikasi digital di SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan video pengimbasan dalam seri asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mengetahui apakah itu asesmen kompetensi minimum, kita simak yuk video berikut ini. Mari kita ikuti video pengimbasan sebagai penyelesaian tahap 2 dalam program belajar asesmen kompetensi minimum. Program seri asesmen kompetensi minimum atau biasa kita kenal dengan AKM. Program pembelajaran yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi yang diharapkan dapat lebih mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Apa tujuan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Pertama adalah memahami konsep asesmen nasional. Kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang keenam adalah melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Yang pertama, semua guru, kepala sekolah, pengawas, peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, dan telah memiliki akun SIM PKB. Apa serunya belajar bersama di program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Pertama, lebih fleksibel karena kita bisa mengatur sendiri waktu sesuai kesibukan masing-masing. Lebih mudah karena dapat mempelajari konten pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi unit belajar yang lebih kecil. Dan yang ketiga adalah lebih kolaboratif. Di sini kita dapat belajar dengan rekan lainnya, dengan guru, kepala sekolah, dan juga pengawas, bahkan dari PKBM juga bisa belajar bersama-sama. Apa saja tahapan program guru belajar dalam seri asesmen kompetensi minimum? Tahap pertama, bimbingan teknis. Pada tahap ini, peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Tahap yang kedua adalah tahap pengimbasan. Pada tahap ini, peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Apa yang bisa kita dapatkan pada program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini? Tentunya, pertama adalah pengalaman belajar yang seru, karena kita belajar bersama dengan sesama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Ketiga, kita mendapatkan pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Keempat,
Tentunya kita akan mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 JP dan piagam penghargaan. Ya, sekarang kita akan mulai. Sebelum masuk ke apa itu AKM, kita akan belajar lebih mengenal dulu apa itu asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu pada literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Tujuan adanya asesmen nasional ini adalah 1. Menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Yang kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Ketiga, memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Manfaat asesmen nasional yaitu kita bisa mendapatkan 1. Potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Kedua, kita bisa mendapatkan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dan daerah. Yang ketiga, sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah ataupun daerah. Asesmen nasional memiliki 3 instrumen. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM. Pada AKM ini mengukur kompetensi mendasar, yaitu tentang literasi membaca dan numerasi. Kedua, survei karakter. Survei karakter ini akan mengukur cerminan karakter siswa, yaitu pada sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan. Sedangkan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Survei ini mengukur kualitas belajar mengajar di kelas atau di sekolah dari segi aspek input dan aspek prosesnya. Apa itu antara asesmen nasional dan ujian nasional? Bagaimana perbandingan asesmen nasional dan ujian nasionalnya? Kita bisa melihat pada tabel ini bahwa ada perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Dari tujuan pelaksanaan, asesmen nasional berbeda dengan ujian nasional karena asesmen nasional ditujukan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sementara ujian nasional adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaiannya untuk asesmen nasional dimulai dari tingkat SD, MI, sampai SMP, MTS, SMA, MA, SMK, bahkan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sementara pada ujian nasional yang lalu ditujukan hanya untuk siswa SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Siswa yang mengikuti asesmen nasional levelnya yaitu pada siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sementara pada saat ujian nasional, siswa yang mengikutinya adalah siswa pada tingkat akhir di setiap jenjang. Subjek siswa dari kriteria pembandingnya subjeknya adalah pada asesmen nasional, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Ini mengikuti sistem survei. Sedangkan pada ujian nasional menggunakan sistem sensus, yaitu semua siswa harus mengikuti ujian nasional. Model soal yang digunakan juga berbeda. Pada asesmen nasional, model soal yang digunakan adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sementara pada ujian nasional,
Model soalnya adalah pilihan ganda dan isian singkat. Sasaran penilaian pada asesmen nasional adalah kompetensi, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sementara pada ujian nasional, sasaran penilaiannya adalah penguasaan terhadap mata pembelajaran. Metode penilaian pada asesmen nasional adalah menggunakan computerized multi-stage adaptive testing. Sementara pada ujian nasional adalah computer-based test dan paper-based test. Nah, ini adalah perbandingan asesmen nasional dan ujian nasional. Memang asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dan pemilihan sampelnya secara acak. Jadwal pelaksanaannya pada jenjang SD, MI, dan paket A, hari pertama adalah tes literasi selama 75 menit, survei karakter 20 menit, hari kedua tes numerasi 75 menit, dan survei lingkungan belajar 20 menit. Sementara pada jenjang SMP, MTS, dan paket B ataupun Busta, juga SMA, SMK, MA, dan paket C atau Ulia, hari pertama adalah tes literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit. Sementara hari kedua adalah tes numerasinya 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional. Kriteria peserta AN adalah 1. Dari seluruh jenjang, baik itu tingkat dasar, menengah pertama, dan menengah atas adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, tetapi pemilihan sampelnya secara acak yang diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa asesmen kompetensi minimum itu terbagi menjadi 2, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Komponen AKM literasi membaca terdiri dari 3, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Pada komponen konten terbagi menjadi 2, yaitu teks informasi. Teks informasi ini bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Dan yang kedua adalah teks fiksi. Teks ini bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Sementara pada komponen yang kedua yaitu proses kognitif. Pada proses ini, yang akan dilakukan adalah menemukan informasi, yaitu bagaimana mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Yang kedua, melakukan interpretasi dan integrasi, yaitu bagaimana memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antara bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Dan yang ketiga adalah melakukan evaluasi dan refleksi, yaitu bagaimana menilai kredibilitas, kesesuaian, maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Komponen yang ketiga adalah konteks. Pertama, personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi.
Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Yang ketiga, scientific, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Komponen AKM numerasi juga terbagi menjadi 3 hal, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Pada konten, untuk AKM numerasi ini meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan juga aljabar. Pada bilangan, ini meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, baik bilangan cacah, bulat, pecahan, maupun desimal. Pada pengukuran dan geometri, meliputi pengenalan bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Pada data dan ketidakpastian, meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Pada aljabar, meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Proses kognitif pada komponen AKM numerasi meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan pada konteks meliputi personal yang berkaitan dengan diri pribadi, sosial budaya, dan saintifik. Kategori tingkat penguasaan kompetensi pada literasi, setelah kita melakukan serangkaian asesmen, hal yang harus dilaporkan adalah pada bagian literasi, pertama, perlu intervensi khusus. Pada bagian ini, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Yang berikutnya, tingkat penguasaan dasar, yaitu murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Tingkat penguasaan selanjutnya yaitu cakap. Pada tahapan ini, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan tahapan mahir, pada hal ini, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, yaitu mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif terhadap isi teks. Kategori tingkat penguasaan kompetensi numerasi. Pada tingkatan ini, yang pertama adalah perlu intervensi khusus. Pada tahap ini, murid hanya mampu memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Yang kedua adalah tingkatan penguasaan dasar. Murid mampu memiliki kemampuan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Tingkat selanjutnya yaitu cakap. Pada tahap ini, murid mampu mengaplikasikan kemampuan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Dan tingkat yang selanjutnya yaitu tingkat mahir. Murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah yang kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Nah, dari penjelasan tersebut, kita dapat melihat perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten. Sebagaimana diketahui bahwa asesmen kompetensi minimum itu menggunakan
pembelajaran berbasis kompetensi, sedangkan pada saat ujian nasional itu menggunakan pembelajaran berbasis konten. Nah, ini adalah perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Kita lihat pada pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Tentunya ini berbeda dengan pembelajaran berbasis konten, karena pembelajaran ini hanya memusatkan materi pembelajaran, belajar hanya untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, dan pembelajarannya kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Sedangkan orientasinya adalah pada nilai akhir. Bagaimana kita melakukan pembelajaran mengikuti program guru belajar seri AKM? Pertama, kita melakukan searching lebih dulu dengan menuliskan guru belajar, maka nanti akan ditujukan kepada program guru belajar multiseri pada gurubelajar.kemendikbud.go.id. Silakan diklik pada bagian ini sehingga nanti akan masuk pada website dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seri program belajar. Nah, tahap yang kedua adalah kita klik pada bagian masuk di halaman ini. Tahap yang ketiga adalah memasukkan nomor UKG pada bagian ini, juga passwordnya. Setelah kita menuliskan nomor UKG dari setiap sobat guru yang dimiliki dan juga passwordnya, dilanjutkan dengan memilih masuk. Sehingga nanti kita lanjut lagi kepada bagian keempat, yaitu memilih asesmen kompetensi minimum. Seperti di sini. Kita klik bagian selengkapnya. Langkah yang kelima adalah memilih jadwal. BIMTEK ini diselenggarakan untuk beberapa angkatan, sudah dimulai dari tanggal 4 Januari 2021 dan sekarang sudah sampai pada angkatan 10 dan masih ada satu angkatan lagi yang terakhir, yaitu angkatan 11. Silakan dipilih angkatan 10 atau angkatan 11 yang akan diikuti. Apabila sudah dipilih, maka kita tinggal memulai BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum pada tahapan ini. Kita klik mulai, kemudian sampai dengan 100%. Pengimbasan adalah langkah berikutnya, yaitu langkah ke-7, merupakan bagian kedua dari seri AKM, yaitu ditujukan untuk semua guru yang sudah mengikuti tahap ke-1. Dan pengimbasan ini diberlakukan untuk semua angkatan mulai dari tanggal 9 Januari sampai 27 Februari 2021. Demikian, semoga rekan guru semuanya bisa mengikuti program belajar seri AKM ini. Semangat belajar, semoga kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya untuk membantu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.